Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ade Putra Primadani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 40 Jakarta Timur. Hari ini saya akan memaparkan terkait tugas koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan. Pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dan pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan yang terakhir, keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Selanjutnya, kesimpulan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Bagaimana cara mengimplementasikan? Yang pertama, cara mengimplementasikan di lingkungan kelas. 1. Memanfaatkan ruang kelas yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Kedua, fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitas. Ketiga, lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Dan yang keempat, memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk kebutuhan kelas. Lalu, di lingkungan sekolah, yang pertama adalah lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Kedua, bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Ketiga, manfaatkan sarana prasarana yang ada. Yang keempat, manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Dan kelima, gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Lalu di lingkungan sekitar sekolah. Pertama, bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Kedua, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Ketiga, kerjasama dengan pihak luar, lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan lingkungan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, keempat, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Lalu selanjutnya, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama, terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Kedua, jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Lalu selanjutnya, contoh daripada modal manusia, kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan peranannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Yang kedua adalah modal fisik. Sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Lalu selanjutnya contoh daripada modal sosial, norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Yang keempat adalah modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Lalu selanjutnya adalah modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu juga kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Lalu selanjutnya adalah modal finansial.
pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau yang dikatakan BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Lalu selanjutnya adalah modal agama dan modal budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah, baik itu berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, dan lain-lain, dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Lalu, apa sih keterkaitan dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan dengan modul-modul yang lain adalah pertama, modul 1.1. Guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Lalu pada modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu pada modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Dan modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Lalu selanjutnya, keterkaitan dengan modul-modul yang lain di modul 2 dengan modul 3.2, yang pertama di modul 2.1. Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Kedua, modul 2.2. Dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlakukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, pada modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Lalu selanjutnya, keterkaitan dengan modul lain adalah modul 3.1 dengan modul 3.2, yaitu dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, lalu pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelumnya atau sebelum mempelajari modul ini, 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Lalu setelah saya mempelajarinya, setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama. 7 aset utama itu adalah aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Dan yang terakhir adalah pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2. Antara lain, pertama, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Dan yang ketiga, murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Dan yang keempat, terakhir, gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu pemaparan saya terkait koneksi antar materi 3.2. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.